Nah, Oke. selamat pagi para sahabat budaya. Kali ini kami berkesempatan ke situs Gumitir yang baru saja selesai dilakukan ekskavasi tahap 2 tahun 2021, dan saya berkesempatan ketemu dengan pimpinan penanggung jawab dari ekskavasi ini, Bapak Wicaksono Dwi Nugroho. Pak Wicak, gimana kabarnya? Baik Pak Lulu. Terima kasih sekali Ya. saya bisa berkesempatan datang ke sini secara langsung. Saya waktu pembukaan tumpengannya pertama tahun lalu saya datang ya, dengan betul. teman-teman, dan ini berkesempatan untuk datang lagi. Mau diceritakan progres yang mungkin untuk pencerahan ya kepada teman-teman, dan mungkin setelah ini kira-kira baiknya gimana gitu. Kan jangan sampai berhenti di sini, karena ini menurut saya penemuan yang spektakuler ya dan dikaitkan dengan di tempat lain ya. Teman-teman yang mengerjakan situs Siklintirjo juga menemukan temuan yang luar biasa. Kalau dua ini ya, Bre Wengker dengan Bre Kahuripan bisa sinergikan, saya kira itu merupakan modal yang luar biasa untuk ekskavasi kota Puno Mojopahit. Monggo Pak Wicak. Ya, jadi situs Gumitir ini memang kita temukan di tahun 2019 awalnya, dan kemudian kita coba mengkaitkan beberapa temuan struktur untuk mencari. Pertama itu kan memang dinding talut sisi timur ya Pak ya, dan kemudian kita mencari bagaimana hubungan dinding talut itu dengan yang ada di sekitar Gumitir, dan ternyata kita menemukan sebuah situs yang luasnya 6 hektar. Yang situs ini diduga berbentuk dikelilingi oleh tembok keliling seluas 6 hektar, 316 kali 203, yang di dalamnya juga ada bangunan utama ini Pak dulu yang kita lihat saat ini. Dan ya memang situs Gumitir juga tidak terlepas dari situs-situs lain Pak ya. Ada Segaran, kemudian Bajang Ratu, Candi Pertitaan Tikus, kemudian Sumur Upas. Nah, kita mencoba untuk menafsirkan peletakan dari situs Gumitir dengan situs-situs lain, dan sementara ini hipotesis kita situs Gumitir dikaitkan dengan Istana Timur atau Bre Wengker, yang dari peta-peta lama kan, kemudian dari penafsiran negara Kertagama kemungkinan merupakan Istana Timur dari Bre Wengker dan Ranidaha. Tapi kita terus mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti terus yang ada di situs Gumitir. Ya memang pekerjaan PR-nya banyak sekali Pak Lulu, karena situs Gumitir berada di lahan 6 hektar ya. Jadi pekerjaan yang cukup berat, dan tantangan sekarang adalah adanya degradasi lahan begitu yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pengrajin bata, yang membuat kita harus berpacu dengan waktu sebelum data-data arkeologis yang ada di tanah itu hilang semua. Jadi ke depan memang kita terus melakukan pencarian, dan kita mempunyai hipotesis situs Gumitir tidak berdiri sendiri. Masih ada situs-situs lain yang di selatan dari situs Gumitir kita menemukan struktur besar juga. Kemudian di sebelah barat, timur juga kita menemukan banyak sumur. Dan di sebelah utara juga ada struktur-struktur yang cukup menarik begitu ya. Tapi kita menyelesaikan situs Gumitir dulu Pak. Ini Pak supaya kalau kita baca di negara Kertagama, asumsinya bahwa negara Kertagama itu adalah laporan pandangan mata sejaman ya. Bu Prapanca pada waktu itu ya. Nah, dan dia cerita ya, kalau di timur ada panggung Aruhur ya. Jangan-jangan ini panggung Aruhur yang dimaksud itu, jangan-jangan yang warna putih ya. Ya, ini disebutkan yang di sisi timur ya. Nanti berarti kalau sisi timur di sini, berarti ini memberikan indikasi atau semacam petunjuk ke kita bahwa kalau kita ke barat nanti akan menemukan jangan-jangan bangunan utama itu di sana. Jangan-jangan ya. Terus nanti di utara ada namanya bangunan pasar segala macam, tuh bisa diidentifikasi berdasarkan uraian di negara Kertagama. Bisa demikian Pak Lulu, karena memang selama ini berpuluh-puluh tahun kita kebingungan berusaha menerapkan negara Kertagama yang digambarkan oleh Prapanca tahun 1365 itu
bagaimana kemudian secara real bukti arkeologisnya yang ada di Trawulan. Jangankan kita, Mecklenburg ya Pak, tahun 1924 ketika data itu masih ada, beliau juga kebingungan. Sutterham, Piso, begitu ya. Nah, toh walaupun demikian usaha ini terus harus dilakukan, Pak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan titik terang benderang di mana sih sebenarnya keraton utama dari Hayam Wuruk begitu. Bolehkah saya sebut ya Pak Wicak ya, kalau ini merupakan tonggak ya, tonggak awal untuk menelusuri jejak istilahnya itu peninggalan Majapahit yang lain yang mungkin memang kita harus laten ya, namanya juga tidak ada bukti tertulis ya, selain negara Kertagama dan mungkin cerita yang lain yang lebih sekunder ya, tapi dari sini mungkin bisa ditelusuri ya urean itu dan mudah-mudahan kita bisa temukan ya. Betul sekali. Perubahannya adalah selama ini kita terlalu sibuk di sebelah utara, sekitar Segaran begitu ya. Terus Sumurupas, kita mencoba mencari-cari di sana dan kita Kumitir ini menjadi titik awal paradigma baru begitu, bahwa ternyata ke selatan masih cukup potensial. Tinggalan-tinggalan yang ada di selatan dari Segaran, Bajang Ratu begitu, dan kelihatannya memang pusat-pusatnya agak mengarah ke selatan begitu. Ini Pak Wicak ya, ini terus terang sebelum Kumitir ini ditemukan ya, kita mengalami kesulitan ya, karena apa? Yang diuraikan di negara Kertagama itu tidak ada barangnya di lapangan. Iya, betul. Yang ada di lapangan termasuk Segaran yang segitu gede yang lain tidak disebut. Nah, ini paling tidak ini itu disebut dan ada indikasi nama-namanya itu juga bisa ditelusuri ya, mirip-mirip ya. Jadi jangan-jangan ini merupakan tonggak awal ya untuk menelusuri yang lain yang secara lebih mungkin ya Pak Wicak selaku arkeolog ya, secara akademis tidak sekedar ngarang-ngarang tapi betul-betul bisa dibuktikan secara faktual ya. Betul sekali. Jadi kita sekarang mengembangkan berbagai hipotesis begitu ya Pak, untuk mencoba membaca. Kenapa kita pakai hipotesis? Karena memang area yang kita sasar ini cukup luas dan kita berpacu dengan waktu. Penggunaan lahan bata, kemudian munculnya pemukiman-pemukiman baru yang membuat kita harus bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan penemuan situs Kumitir ini benar Pak, menjadi titik awalan kita, titik awalan yang bagus untuk mencoba kembali merefresh ya apa yang telah dilakukan sebelumnya dan kemudian mencoba menata lagi hipotesis-hipotesis dalam tataran baru. Para sahabat budaya, selama ini kita mengikuti, kalau kita mengikuti di Arkeovlog itu ya, perkembangan hari demi hari tentang ekskavasi ini yang sangat tanda petik menakjubkan adalah ditemukannya tempat atau fondasi yang diduga merupakan gerbang barat ya. Apakah itu gerbang luar atau gerbang mungkin yang kedua atau ketiga, itu nanti saya kira teman-teman arkeolog yang akan memberikan jawaban, karena ada tipologinya. Kalau misalnya yang gerbang pertama itu mungkin berupa bentar, terus berikutnya berupa padu raksa itu yang pakai cukup dan seterusnya, dan itu merupakan bangunan standar. Dan saya mengikuti berita ya di Arkeovlog ya, Pak Wicak telah melakukan studi banding ke Bali ya, Bali yang merupakan istilah saya itu serambinya Majapahit gitu ya. Mudah-mudahan masih mewarisi pola-pola arsitektur ya, mandala-mandala yang mungkin dipakai ya. Mudah-mudahan itu memberikan semacam bahan tambahan untuk melakukan ekskavasi situs Kumitir. Yang kita inginkan tentunya tidak berhenti di sini, dan sekarang seperti istilahnya itu berlomba ya, tanda petik, temuan-temuan dari bekas peninggalan di Kerajaan Majapahit itu bermunculan, dan ini kalau tidak diolah menjadi satu tema ya, itu akan, istilah saya itu ibarat serpian mutiara retak. Jadi tidak terikat, tidak ada sinerginya lah. Saya atau kami tentunya berharap nanti ini hanya merupakan satu titik dari istilahnya itu satu rangkaian penemuan yang lain, dan kalau diolah ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga buat bangsa ini.